Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Kali ini, hal yang akan kita obrolin itu aplikasi pinjaman online Tunaiku. Terkhusus buat teman-teman yang galbay di sana dengan nominal hutang di atas puluhan juta, oke? Dan pertanyaan yang sering masuk itu adalah apakah ada DC lapangan atau enggak. Padahal juga sudah berkali-kali saya tekankan di sini, yang lebih penting itu adalah bagaimana cara kalian menyikapinya daripada terus bertanya ada DC lapangan atau enggak, DC lapangan atau enggak gitu. Ya emang itu kayak sedikit mengurangi rasa cemas ya. Seenggaknya kalau misal nggak ada DC lapangan, jadinya yaudah deh nggak ada yang perlu dikhawatirin gitu. Kalaupun ada, ya itu poin pentingnya apa? Bagaimana cara kalian menyikapi di lapangan tersebut? Oke, langsung aja. Jadi Tunaiku ini dia emang kayak sering disebut gitu ya punya di lapangan. Kenapa ya? Karena dia emang pinjol yang legal dan di bawah pengawasan grup Amar Bank. Sebagaimana kita ketahui bersama, Amar Bank ini kan besar ya. Jadinya otomatis Tunaiku juga menjadi lembaga keuangan yang ikut besar juga, sehingga jangkauan operasional dari si Tunaiku ini ya relatif luas dibandingkan dengan sebagian pinjaman online lainnya. Dan dari laporan penggunanya juga, dari sharing teman-teman yang ada di komunitas Galbay, mereka juga sering mengalami penagihan secara langsung itu yang berada di wilayah kota-kota besar atau yang masih dekat lah dengan pusat operasionalnya mereka gitu. Sementara untuk daerah yang lebih jauh ya biasanya itu lebih jarang gitu ya teman-teman, dan ini emang ya logis aja gitu karena mereka kan harus mempertimbangkan waktunya, terus nanti efisiensinya, biaya tambahannya, transport dan lain sebagainya. Nah terus di awal kan tadi udah saya spill ya, terkhusus buat kalian yang galbay di atas puluhan juta, apakah nominal itu berpengaruh terhadap datangnya DC atau enggak? Saya nggak bisa bilang iya secara mutlak dan nggak bisa bilang enggak juga secara mutlak. Jadi banyak faktor di sini teman-teman. Nominal itu bukan satu-satunya faktor. Tergantung kalian berada di mana, udah berapa lama tunggakan itu, dan bahkan kebijakan internal perusahaan mereka saat itu. Ya, sampai efisiensi biaya penagihan bisa mempengaruhi itu semua. Jadi belum pasti. Even itu nominalnya puluhan juta ataupun di bawah itu nggak bisa jadi satu-satunya faktor buat mereka mendatangi kalian. Makanya yang lebih penting itu adalah gimana cara kalian menyikapi mereka gitu loh. Ketika mereka katakanlah benar-benar datang nih, Bang saya udah di depan rumah Anda, silakan buka pintunya. Apa yang harus dilakukan? Ya nggak lain dan nggak bukan, yaudah temuin aja lah, bersikaplah sopan. Iya, ya dengan ini boleh minta kartu identitasnya gitu. Kalau ada surat surat perintahnya, yang sopan aja, welcome aja gitu. Biar kalian juga nggak terbawa situasi, kalian bisa berpikir jernih dan kalian nggak mudah dikendalikan sama pihak mereka. Ciptakan suasana komunikasi yang sesehat mungkin gitu ya. Komunikasi yang baik antara kalian dengan pihak DC-nya. Dan kalau emang kalian belum ada uang, ya kondisi keuangan kalian itu belum membaik, ya udah terus terang aja. Bilang kayak gitu, maaf untuk bulan ini saya belum bisa bayar dan akan saya bayar ketika sudah ada uangnya. Selesai. Kalau mereka sampai kayak ngancem, udah itu HP abang aja atau misal cincinnya ibu aja itu digadaikan dan lain sebagainya. Tolak teman-teman, kalian punya hak untuk itu. Nah makanya di sini juga penting buat kalian, selain kalian hanya memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, mending alihin dah buat pelajari tentang isi POJK itu sendiri ya. Hak-hak yang dapat melindungi kalian itu apa aja, batasan-batasan yang sekiranya nggak boleh mereka lakuin itu juga apa aja gitu. Sehingga ketika kalian dihadapkan di situasi tersebut, ya kalian udah ada gambaran besarnya dan bisa bertindak ngapain gitu. Nggak mudah tunduk aja sama merekanya gitu, karena tujuan mereka datang ya mau nggak mau kayak pengen dapat uang sesegera mungkin gitu loh teman-teman. Kadang kan ada yang ngawur gitu ya, terus kayak mereka menghalalkan segala cara, dan orang yang nggak tahu kalau misal menggadaikan hal-hal kayak gitu itu sebenarnya nggak diperbolehkan, ya bakal jatuhnya nanti kalian ikut-ikut aja. Oh iya ya sebenarnya aku juga masih ini gitu, bakal ikut aja, padahal aslinya mah nggak apa-apa. Kalau emang belum punya uang ya udah sampein aja terus terang emang belum ada uang,
dan insya Allah bulan depan akan saya lunasi, dan kalau udah ada uangnya juga pasti nanti akan langsung saya lunasi. Gitu, selesai udah. Kalau mereka maksa, ya kalian karena udah belajar tentang isi POJK itu ya, hak-hak kalian itu apa aja, batasan-batasan mereka itu sejauh mana, kalian juga langsung bisa dokumentasiin itu, karena mereka itu tugasnya cuma nagih aja, nggak boleh sampai intimidasi, ngancem, kekerasan, atau ya tindakan yang merendahkan kalian lah ya. DC itu nggak usah terlalu dipusingin teman-teman, mereka sama-sama manusia ya, maksudnya ya karena jangan kalian mikir hanya karena kalian pinjam di mereka terus kalian tunduk. Lo kalian pinjam juga bakal dibalikin gitu loh, nggak yang minta gitu, jadi ngapain harus tunduk, kalian lo bukan atasan sama bawahan, nih lo cuman kontrak hubungan kalian itu gitu, jadi ya udah kalian juga ikut andil di situ, jangan mau kalau misal disuruh ini disuruh itu, itu nggak ada di aturan sini, jadi tolong udah cukup sekian dulu, nanti kalau misal udah ada uangnya akan segera saya lunasi, selesai gitu ya teman-teman. Jadi jangan hanya karena kalian didatengin DC terus kalian malah milih menghindar, malah jadi runyam nanti kan, atau malah terpancing emosi atau gimana-gimana. Tenang aja, insya Allah kalau kalian tahu aturannya, tahu batasan-batasannya, kalian nggak akan mudah cemas, nggak akan mudah takut gitu ya. Cukup sekian video kita hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.